Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku tafsir salat. Setelah kita membaca beberapa hukum terkait basmalah, mulai dari apakah basmalah termasuk ayat pertama dalam ayat dari surat Al-Fatihah, dan bagaimana status basmalah di beberapa surat yang lainnya. Berikutnya kita akan membahas tentang seperti apakah tafsir basmalah. Tafsir basmalah, bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 95. Kalimat basmalah terdiri dari 5 kata. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ba. Bi yang merupakan huruf jar, artinya dengan. Kemudian ismi yang artinya adalah nama. Bismi berarti dengan nama. Ahli bahasa berbeda pendapat mengenai asal usul kata ismun. Ulama Basrah mengatakan bahwa kata ini berasal dari kata as-sumu. As-sumu artinya sesuatu yang tinggi. Penyebutan untuk para pejabat yang ada di Saudi, sahibus sumu, orang yang punya jabatan atau petinggi. Karena nama ini yang sering disebut sehingga dia tinggi, dia lebih unggul, maka disebut dengan ismun dari kata as-sumu, karena dia sesuatu yang tinggi yang sering disebut. Sementara menurut ulama Kufah, kata ismun berasal dari kata al-wasmu. Berasal dari kata al-wasmu yang artinya tanda. Ya. Kemudian nanti turunannya adalah simah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di antara tanda mereka terdapat di muka mereka, di wajah mereka, yaitu min athari sujud, pengaruh dari sujud, bekas dari sujud. Dan nama berasal dari kata al-wasmu, kaitannya adalah karena nama merupakan penanda. Penanda bagi seseorang atau bagi sosok tertentu, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Sehingga nama tidak hanya berlaku untuk yang berakal saja, juga diberikan kepada yang tidak berakal. Dan itu hal yang ma'ruf di sekitar kita. Kita memberikan nama untuk binatang. Ini ada ikan gupi. Kemudian ada nama-nama benda yang ada di sekitar kita. Ini namanya mikrofon, ini namanya gelas, ini namanya meja, dan seterusnya. Dan bahkan juga untuk wilayah yang luas. Kampung namanya ini, desa namanya ini, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Sehingga nama tidak hanya berlaku bagi yang berakal, tapi juga berlaku bagi yang tidak berakal. Dan Nabi SAW punya kebiasaan apabila beliau memiliki sesuatu, maka beliau kasih nama. Misalnya pedang dikasih nama. Lalu benda apalagi dikasih nama. Termasuk ketika beliau membeli binatang. Binatang itu dikasih nama. Ada onta Nabi SAW, namanya Al-Qaswa. Beliau juga punya keledai, namanya Tultul. Dan beberapa senjata beliau, kemudian juga ada pakaian beliau yang dikasih nama. Selanjutnya adalah Allah. Kata Allah adalah sang pencipta, alamun alal bari. Itu adalah nama sang pencipta. Nama penguasa alam semesta. Tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak boleh menyebut makhluk siapapun dengan nama Allah. Ulama ahli bahasa berbeda pendapat mengenai asal usul kata Allah. Sebagian berpendapat
berasal dari kata aliha ya'lahu yang artinya beribadah. Aliha ya'lahu ilahan artinya adalah ibadah, sehingga dia disebut sebagai Allah karena dia zat yang diibadahi. Dari kata ilah. Kata Allah itu berasal dari kata al-ilah. Allah. Pertama, ulama ahli bahasa mereka berbeda pendapat apakah Allah itu isim jamid ataukah isim mushtaq. Isim jamid artinya tidak punya asal usul kata sebelumnya. Kita membahas dari sisi kata ya, dari sisi bahasa. Kok Allah punya asal usul gimana itu Pak? Bukan itu pembahasannya. Tapi kata Allah, apakah dia punya asal usul kata sebelumnya ataukah tidak punya asal usul kata sebelumnya? Jadi ada yang mengatakan dia isim jamid. Isim jamid itu berarti tidak punya asal usul kata sebelumnya. Dalam bahasa Indonesia kita menjumpai seperti itu ya. Ada kata yang dia tidak punya asal usul kata sebelumnya. Dan ada kata yang punya asal usul sebelumnya. Contoh, kata yang tidak punya asal usul sebelumnya, misalnya kata sungai, nahrun ya. Kata sungai, nahrun. Sungai itu apakah berasal dari kata sung atau ngai atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada ya. Beda dengan kata, misalnya kata bepergian. Oh, itu berasal dari kata pergi. Tetangga, oh itu berasal dari kata tangga. Sehingga ada kata sebelumnya. Nah, yang tidak ada asal-usul kata sebelumnya disebut dengan isim jamid. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kata Allah itu mushtaq. Punya asal-usul kata sebelumnya, mushtaq. Ya. Dan ini cukup banyak dalam bahasa Arab. Misalnya kata kitabun. Ya. Kitabun adalah turunan dari kata kataba yang artinya menulis. Atau misalnya apa lagi? Masjidun, turunan dari kata sajada yang artinya sujud. Dan seterusnya. Nah, kata Allah itu yang tepat yang mana? Jamid ataukah mushtaq? Ulama bahasa beda pendapat. Nah, di sini saya menyebutkan keterangan yang disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi bahwa beliau memilih kata Allah itu memiliki asal usul yaitu dari kata aliha. Sehingga kata Allah itu termasuk isim mushtaq. Isim yang punya kata sebelumnya, dia turunan dari kata sebelumnya. Nah, kata sebelumnya itu apa? Kata sebelumnya adalah aliha ya'lahu. Aliha ya'lahu. Aliha ya'lahu artinya beribadah. Masdarnya ilah. Ilah. Nah, isim masdar itu bisa bermakna maf'ul. Sehingga masdar bermakna maf'ul adalah ma'luhun. Ma'luhun artinya yang disembah. Yang diibadai. Kata Allah itu berasal dari kata ilahu ini. Ilahun dikasih alif lam. Jadinya al-ilahu. Al-ilahu. Lalu digabungkan, diidghamkan. Jadinya ya, diidghamkan jadinya Allahu. Sehingga menjadilah kata Allah berasal dari kata al-ilahu yang artinya adalah
sosok yang diibadai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala artinya adalah sosok yang disembah, sosok yang diibadai. Baik. Menurut Al-Wahidi, ketika mengucapkan bismillah dengan nama Allah, maknanya adalah abda'u bismillah. Aku mulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah dalam rangka untuk mencari keberkahannya. Sehingga ketika orang mengucapkan bismillah, itu ada kata sebelumnya, ada kalimat sebelumnya. Ya. Karena begini, semua huruf jar itu dalam bahasa kita seperti kata depan, ya. Semua kata depan. Kata depan contohnya apa? Di, ke, kemudian di, ke, kepada, di atas, di bawah. Semua kata depan. Yang ini mirip seperti huruf jar dalam bahasa Arab. Huruf jar dalam bahasa Arab, dia pasti punya kata sebelumnya. Jadi dia muta'alliqun bisyai', bergantung pada kata sebelumnya. Ada kalimat atau kata yang menjadi rujukan, yang jadi rujukan. Karena kata depan ini tidak bisa berdiri sendiri, sehingga harus ada kata yang menjadi kalimat atau kata yang jadi rujukan. Harus ada muta'allaqnya, kata atau kalimat yang jadi rujukan. Saya kasih contoh misalnya. Orang mengatakan ke pasar. Ke pasar. Ini kalimat lengkap atau tidak? Tidak. Ke pasar itu pasti ada titik-titik sebelumnya. Nah, titik-titik ini apa? Inilah yang dimaksud dengan kata atau kalimat yang menjadi rujukan. Misalnya, kita kasih titik-titik ini, kita kasih kata sebelumnya. Pergi ke pasar. Ya, pergi ke pasar. Sehingga kalau ke pasar apa yang ke pasar? Ngapain ke pasar? Oh, dia pergi ke pasar. Baru lengkap ketika di sini ada tulisannya pergi ke pasar. Misalnya, di meja. Saya di meja. Nah, ini pasti ada kata sebelumnya. Apa yang di meja? Apa di meja? Misalnya, duduk di meja. Misalnya ya, duduk di meja. Dan seterusnya. Sehingga yang namanya kata depan itu pasti punya kata rujukan sebelumnya. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Loh, apanya yang dengan nama Allah? Apanya yang dengan nama Allah? Pasti di sini ada kata sebelumnya. Sehingga karena ini tidak mungkin bisa dipahami sempurna, maka perlu ada kalimat atau kata rujukan. Muta'allaqnya. Nah, muta'allaqnya ini dipahami oleh Al-Wahidi, dipahami oleh Al-Wahidi bahwasanya muta'allaqnya di sini adalah aku memulai dengan nama Allah. Abda'u bismillah. Aku memulai kegiatan ini dengan nama Allah. Aku mulai kegiatan ini dengan nama Allah. Nah, kalau ini yang dijadikan sebagai kalimat rujukan tadi, maka lengkaplah
sehingga sempurna kalimatnya. Aku mulai kegiatan ini dengan nama Allah. Kenapa yang diasumsikan adalah kalimat aku mulai kegiatan ini? Jadi titik-titik ini bisa Anda isi dengan kalimat apapun ya. Kita misalnya mau minum, lalu kita mengucapkan Bismillah. Alhamdulillah. Maka berarti kalimat Bismillah yang kita baca adalah aku minum dengan nama Allah. Anda mulai makan, ngambil sesuatu. Bismillah, lalu makan. Berarti aku makan dengan nama Allah. Anda mulai membaca buku. Begitu buku itu Anda buka, Bismillah. Maka aku membaca dengan nama Allah. Dan begitu seterusnya. Termasuk ketika Anda mau menulis. Aku menulis dengan nama Allah. Dan begitu seterusnya. Sehingga kegiatan ini sifatnya umum untuk semua kegiatan apapun. Kita mengawalinya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan kata Al-Wahidi rahimahullah, tujuan kita menyatakan demikian adalah littabarruk, dalam rangka untuk mencari keberkahan. Littabarruk, sehingga kita nyatakan di depan ini adalah aku mulai kegiatan ini dengan nama Allah. Aku menulis dengan nama Allah, aku membaca dengan nama Allah, aku makan dengan nama Allah, aku naik kendaraan dengan nama Allah. Tujuannya adalah littabarruk, dalam rangka untuk ngalap berkah. Agar kita mendapatkan keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, Innallaha ta'ala dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu addaba nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bita'limihi taqdimi dzikri asma'ihil husna amama jami'i af'alihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu. Di situ tidak saya terjemahkan ya. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya Allah yang maha tinggi penyebutannya dan maha taqaddasat asma'uhu, maha suci nama-namanya. Addaba, dia mengajarkan adab kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bita'limihi, dengan mengajarkan kepada beliau agar mendahulukan taqdima dzikri asma'ihil husna, agar mendahulukan menyebut namanya amama jami' af'alihi, di setiap permulaan perbuatannya, sebelum mengerjakan semua kegiatan. Sehingga sebelum A baca bismillah, sebelum B baca bismillah. Makanya kita bisa perhatikan hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh muslim, yang di situ ada doanya, bentuk doa itu adalah bismillah. Mau tidur, bismika Allahumma. Ya. Kemudian apa lagi? Mau makan, bismillah. Mau melepas aurat, melepas baju, membuka aurat, bismillah. Mau minum, bismillah. Masuk rumah, bismillah. Naik kendaraan, bismillah. Sampai ketika hubungan badan, bismillah. Semua diawali dengan kata bismillah, dalam rangka littabarruk, untuk mendapatkan keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kebiasaan yang luar biasa ya. Kita rutinkan bismillah, bismillah dalam setiap aktivitas kita. Bahkan termasuk misalnya mau mengambil sesuatu, kita mengucapkan bismillah ngambil. Bismillah, kemudian kita ambil. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu dalam rangka untuk bertabarruk, mendapatkan keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sifat Ar-Rahmanir Rahim atau nama Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman
adalah bentuk hiperbol dari kata rahima. Rahima itu fi'il madhi atau kata kerja yang artinya menyayangi. Sehingga makna Ar-Rahman adalah zat yang kasih sayangnya sangat luas. Luasnya kasih sayang Allah meliputi seluruh makhluk, sehingga baik yang mukmin maupun yang kafir semuanya mendapatkan rahmatnya. Karena itu orang kafir mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia. Dia dapat misalnya punya harta, bahkan punya banyak fasilitas, harta, dan seterusnya. Dan itu bagian dari pengaruh rahman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ar-Rahim berasal dari kata rahimah juga yang menunjukkan makna kasih sayang yang sampai kepada objek. Di akhirat kasih sayang Allah hanya akan diberikan kepada hambanya yang beriman. Sementara hamba yang kafir tidak mendapatkan kasih sayang itu. Baik, disinilah kita bisa menjumpai perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim dari sisi cakupan umum dan khusus. Ar-Rahman adalah zat yang rahmatnya mencakup semua makhluk. Sementara Ar-Rahim hanya khusus untuk mereka yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan ini semakna dengan penjelasan Ibnul Qayyim bahwa Ar-Rahman itu nama yang menunjukkan sifat Allah, sementara Ar-Rahim nama yang menunjukkan perbuatan Allah. Sifat Allah yang rahmat sangat luas, sementara sifat rahmat yang sampai kepada makhluk, Allah mengasihi para hambanya yang dia kehendaki. Baik, kita bahas itu ya. Menjadi polemik di masyarakat, apa sih perbedaan antara Rahman dengan Rahim? Dan itu termasuk diskusi yang umum terjadi di masyarakat. Apa perbedaan antara Rahman dengan Ar-Rahim? Dan ada khilaf di antara para ulama ahli bahasa ketika mereka menerjemahkan perbedaan antara Rahman dengan Rahim. Baik. Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari kata yang sama, yaitu berasal dari kata rahimah. Rahimah yang artinya merahmati. Bedanya adalah dari sisi pola katanya. Nah, pola ini menyebabkan perbedaan makna. Ar-Rahman itu mengikuti wazan. Wazan ya. Kalau Anda belajar sharaf kenal ini ya. Wazan itu pola. Kalau dalam bahasa Indonesia ada pola hiperbol, ada pola sarkas, dan seterusnya. Ya, meskipun tidak begitu kelihatan ya. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin lebih kelihatan. Pawanas. Artinya apa? Panas sekali. Kalau dalam bahasa Jogja, panis. Artinya apa? Panas banget. Panas sekali. Ar-Rahman itu mengikuti wazan fa'lan. Dan semua yang berwazan fa'lan, kata yang berwazan fa'lan, itu menunjukkan makna hiperbola, menunjukkan makna menyebutkan sesuatu yang luar biasa. Ya, menyebutkan sesuatu yang luar biasa. Itu pakai wazan fa'lan. Nah, lapar itu ju. Tapi kalau jau'an, wah itu lapar sekali, sangat lapar. Baik. Sementara rahim, kata rahim, dia menganut wazan fa'il. Menganut wazan fa'il. Wazan fa'il ya, menunjukkan perbuatan yang sampai ke sasaran. Nah, sehingga dari sini
para ulama bahasa mengatakan kalau fa'lan itu menunjukkan makna luas, sedangkan fa'il itu menunjukkan makna perbuatan yang sampai. Perbuatan yang sampai ke sasaran. Sehingga gabungan dua ini, fa'lan dan fa'il, ya, gabungannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia zat yang merahmati dan rahmatnya sangat luas. Dan dia zat yang merahmati dan rahmatnya sampai kepada sasaran. Baik. Nah, rahmat Allah itu kan ada dua, Pak. Rahmat Allah ada dua. Rahmat Allah. Ada rahmat Allah yang sampai. Dan sebaliknya ada yang tidak sampai. Yang sampai contohnya apa? Yang bisa dinikmati oleh hamba. Anda bisa menikmati iman. Bapak Ibu bisa menikmati iman? Bisa. Dari mana? Masya Allah, kalau kita sholat kita merasa tenang. Kita puasa kita senang. Kita ibadah kita senang. Itulah kenikmatan iman. Ada yang nggak sampai. Yang nggak sampai gimana? Ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, misalnya dia nggak memiliki iman. Dia tenggelam dalam maksiat. Dia tenggelam dalam kedurhakaan. Sehingga rahmat Allah tidak sampai kepadanya. Dan rahmat ada yang bentuknya kenikmatan dunia, ada yang bentuknya kenikmatan akhirat. Yang puncak yang mana? Rahmat kenikmatan akhirat. Sehingga orang yang dikasih oleh Allah iman, berarti Allah memberikan rahmat kepadanya dalam bentuk hidayah. Hidayah iman. Rahmat itu sampai kepadanya. Nah, di dunia ada perhitungan di dunia. Rahmat Allah di dunia ada yang sampai kepada makhluk. Dan rahmat Allah di akhirat ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Rahmat di dunia yang sampai apa? Misalnya kenikmatan-kenikmatan dunia. Sampai kenikmatan dunia kepada kita. Ada yang enggak punya, ada yang mereka kelaparan dan seterusnya, maka tidak sampai baginya. Di dunia juga bentuknya bisa hidayah, ada yang sampai kepada makhluknya, ada yang enggak sampai ke makhluk. Di akhirat, rahmat Allah adalah surga, nikmat. Berupa surga. Yang mendapatkan ini hanya yang mukmin. Ada yang tidak sampai. Yang tidak sampai di dunia apa, Pak? Misalnya orang yang mengalami kelaparan. Orang yang mengalami, apalagi misalnya di dunia konflik. Di negeri Suria. Dia nggak bisa aman. Rahmat tidak sampai kepadanya dalam urusan dunia. Atau orang kafir yang dia nggak dikasih hidayah oleh Allah. Sehingga di dunia dia nggak mendapatkan rahmat berupa hidayah. Di akhirat, rahmat tidak sampai itu bentuknya adalah azab neraka. Makanya ketika orang disiksa di neraka, berarti dia tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Sehingga baik yang muslim maupun kafir, dua-duanya dikasih rahmat oleh Allah. Rahmat bagi orang kafir adalah rahmat dalam bentuk kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tayyib. Ibnu Qayyim mengatakan bahasanya Rahman adalah sifat, dan sifat Allah itu sangat luas rahmatnya. Sedangkan Rahim menunjukkan sifat rahmat sampai kepada makhluk. Allah mengasihi para hambanya sesuai dengan yang dia kehendaki. Tayyib. Selanjutnya, mengapa dua nama ini yang disebutkan dalam basmalah? Bukan nama yang lainnya. Dan Rahman dan Rahim itu kan mirip. Kenapa kok yang disebutkan malah bareng yang mirip? Kenapa enggak yang lain? Bismillahil a'zam akbar misalnya.
Bismillahis-sami'il alim. Ya. Kok nggak seperti itu? Atau Bismillahi al-azizil hakim. Kenapa yang disebutkan Bismillahi ar-Rahmanir-Rahim? Nah, ada beberapa hikmah yang bisa kita simpulkan. Kenapa yang disebutkan adalah nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Pertama, karena semua hamba sangat lemah. Mereka sangat butuh terhadap kasih sayang Allah, baik di dunia dan di akhirat. Sehingga yang disebutkan di situ dalam rangka ngalap berkah adalah nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua, basmalah dibaca untuk mengawali amal hamba. Karena mereka tidak ada daya dan kekuatan dalam melakukan kegiatannya tanpa kasih sayang Allah. Sehingga Allah menyebutnya dengan, kita diajarkan untuk membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa saya bisa seperti ini, latar belakangnya adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ketiga, untuk mengingatkan kepada hamba bahwa Allah, zat yang mereka sembah, adalah zat yang maha kasih sayang kepada hambanya. Sehingga dengan demikian akan semakin memperbesar rasa cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zat yang dia sembah adalah zat yang maha rahman, maha rahim, zat yang maha pengasih dan penyayang. Sehingga ada harapan. Kalau saya menyembah Allah, nanti saya akan dikasih rahmat Allah yang lebih banyak lagi. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Allah seusai menciptakan makhluk, kataba indahu fawqa arshihi, maka dia menulis di sisinya di atas arsy. Allah tulis di sisinya di atas arsy. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan kasih sayang untuk para hambanya. Dan ketika mereka sudah tidak ada harapan untuk mau mendapatkan kasih sayang itu, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala memurkainya. Betapa orang-orang kafir, mereka sudah diberi waktu oleh Allah dan diberi peringatan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang darinya, agar mereka mau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini jamaah, kita ya, ketika melakukan sebuah kesalahan kepada makhluk, rata-rata nggak ada ampun, ya langsung tilang, gitu ya, rata-rata demikian, nggak ada ampun. Bapak melanggar ini ditilang, Pak, ini baru pertama kali saya melanggar ini, mohon Pak dimaafkan. Jarang kan kita jumpai, ya sudah kali ini saya maafkan, besok lagi kalau kamu melanggar tilang. Padahal dia sudah tahu, dia memang sudah tahu ini dia melanggar kesalahan. Itu yang terjadi di antara manusia. Orang melakukan pelanggaran langsung dihukum. Kamu masuk kerja telat, dipotong gaji. Mohon maaf Pak, ini baru pertama kali saya telat masuk kerja, mohon jangan dipotong. Oh enggak bisa, ini sudah menjadi aturan dan sudah kita sosialisasikan ke seluruh karyawan. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, sekali saja Pak. Enggak bisa, pokoknya gajimu dipotong. Itu hubungan makhluk dengan makhluk. Waktu saya tes SIM ya, itu kan ada mobil ditaruh di posisi miring gini kan. Nah, kemudian pasang handrem, pasang, dah. Matikan, mobil matikan, angkat kaki, tak angkat kaki. Sekarang nyalakan. Jalan tidak boleh mundur 30 cm, digarisi sama polisi. Ya, 2 kali saya gagal ya, Masya Allah ya. Terus balik lagi 5 kali alhamdulillah lolos dapat SIM A. Karena
Ini 2 kali, kemudian maju mundur juga beberapa kali gagal. Terus Bapak petugas menjelaskan, kenapa kok kamu gagal sekali langsung tidak lulus? Ya. Sehingga dalam tes itu pokoknya gagal sekali sudah nggak lulus. Karena kata beliau, kecelakaan itu sekali. Sehingga tidak ada ini kecelakaan, oh ditoleransi, besok kecelakaan lagi ditoleransi, baru yang ketiga lulus, tidak seperti itu. Begitu kamu mundur sudah menjadi penyebab kecelakaan. Makanya begitu mundur sekali gagal, sudah besok lagi datang lagi. Nah, kemudian saya memahami, oh seperti inilah hukum di antara manusia. Sangat berbeda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu mendahului murkaku. Kita bersalah berkali-kali. Kita berdosa. Manusia berdosa, berkali-kali berdosa. Tapi Allah kasih kesempatan dia. Kali ini dimaafkan. Sampai akhirnya di ujung saat dia mau meninggal dunia, itulah kesempatan terakhir. Ada di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah, sehingga dia dikasih kesempatan untuk taubat. Ada di antara mereka yang masih tenggelam dalam maksiat, Allah nggak kasih dia kesempatan untuk taubat. Ada di antara mereka yang dia mendapatkan husnul khatimah, dan ada di antara mereka yang su'ul khatimah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati kita saat kita meninggal dunia. Sehingga kita memohon, Allahumma inni as'aluka rahmataka. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku mohon rahmatmu. Indal mauti, ketika engkau mencabut nyawaku. Sehingga kita mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatan indal maut, dan rahmat Allah ketika kita meninggal. Nah, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah kita meninggal. Karena orang yang dirahmati oleh Allah saat dia meninggal dunia, Allah kasih dia kesempatan untuk bertobat, dan itu kesempatan terakhir. Padahal kita berkali-kali bersalah, berdosa, ya, berdosa lagi. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, Anda bisa baca misalnya firman Allah, ya. Allah berfirman di surat An-Nahl, "Walau yu'akhidhullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Ada di surat An-Nahl ayat 61. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bizulmihim, andaikan Allah menghukum manusia dari setiap perbuatan zalim yang mereka kerjakan, sehingga dosa satu, hukuman satu. Ya, seperti kayak pelanggaran di tengah aturan manusia. Ya, pelanggaran lalu lintas satu, langsung tilang, nggak ada ampun. Pak, minta maaf, tilang. Misalnya ya. Atau pelanggaran apalagi di kantor, kamu telat, potong gaji. Atau pelanggaran apa lagi? Langsung dimarahi. Ya. Sehingga nggak ada ampun sama sekali. Andaikan prinsip itu yang dipakai, sehingga setiap orang melakukan perbuatan maksiat langsung dihukum oleh Allah, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka tidak akan ada lagi makhluk yang tersisa untuk bisa hidup di muka bumi ini. Walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma. Namun Allah berikan penundaan bagi mereka ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu. Dan ini juga Allah sebutkan di ayat yang lain, ya. Di surat Fatir ayat 45.
Allah mengatakan walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Andaikan Allah menghukum manusia disebabkan karena kesalahan yang mereka perbuat, satu kesalahan satu hukuman, satu kesalahan satu hukuman, maka nggak ada makhluk yang bisa bertahan tinggal di muka bumi ini. Saking banyaknya azab. Sampai kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hampir saja semut yang ada di dalam rumahnya itu mendapatkan hukuman disebabkan karena dosa manusia. Walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Namun Allah akhirkan hukuman itu sampai batas waktu tertentu. Nah, Allah kasih kesempatan bagi kita dengan dosa-dosa kita yang banyak, agar kita mau bertobat, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului murkanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah taala, mendahului murkaku. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan limpahan rahmat bagi kita, baik ketika kita dalam kondisi sehat walafiat, ketika kita sakit, dan saat ajal menjemput kita. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.